Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Medang Channel yang berbahagia, sejarah memiliki fungsi utama untuk diambil pelajaran atau ibrah yang ada di dalamnya. Maka dalam hal ini, objek sejarah yang sangat penting perlu untuk dikaji adalah tentu saja beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian atas hidup Rasulullah ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga muncul beberapa kajian-kajian atas pribadi Nabi yang berbeda-beda. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir akan menyampaikan model-model kajian tentang pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa model kajian tentang kehidupan Nabi. Yang pertama adalah Al-Maghazi. Model sejarah Maghazi ini memiliki fokus kajian kepada peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi. Selain juga ada beberapa keterangan lain yang berhubungan dengan pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa pertama kali yang menyusun Maghazi ini adalah Urwah bin Zubair. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun dan menulis kitab tentang Al-Maghazi. Hal senada juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Maghazi yang pertama kali ditulis oleh Imam Urwah bin Zubair, salah seorang tabi'in yang diakui keilmuannya, kepakarannya dalam hal agama. Kemudian ada model yang kedua, yakni sirah. Sirah berarti perjalanan. Model sirah ini memiliki fokus kajian yang lebih luas dari masa lahir beliau sampai dengan wafatnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian model sirah ini pertama kali dimunculkan menurut Imam Az-Zahabi oleh Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau yang pertama kali menyusun kitab sirah. Adapun kitab sirah dan Maghazi ini pada selanjutnya digabungkan menjadi satu oleh Imam Ibnu Ishaq, yang kemudian diringkas dan ditambah beberapa hal di dalamnya oleh Imam Ibnu Hisham, sehingga kita mendapati beberapa sirah yang cukup populer. Di antaranya adalah Sirah Nabawiyah milik Imam Ibnu Hisham. Kemudian juga ada lagi contoh satu kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah diniyah, yakni kitab Khulasah Nurul Yakin. Ini juga menjadi salah satu kitab model Sirah Nabawiyah.
saking luasnya pembahasan sirah ini, ada juga yang menyebutkan bahwa model-model yang lain ini termasuk dalam kajian sirah. Jadi sirah nabawiyah memiliki beberapa kajian di dalamnya, diantaranya dalam maghazi yang sudah disebutkan tadi, kemudian ada lagi dalail, ada lagi syama'il yang akan diuraikan setelah ini. Berikutnya kajian tentang kehidupan Nabi disebut dengan syama'il. Syama'il berarti perilaku Nabi. Fokus dari kajian ini ialah hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, perilaku Nabi, sifat-sifat Nabi, keseharian Nabi. Di antara yang menuliskan tentang syama'il, misalnya seperti Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Model berikutnya dalail. Dalail berarti petunjuk-petunjuk. Model kajian kehidupan Nabi yang satu ini, meskipun pembahasannya sangat luas, tetapi inti fokusnya adalah pada mukjizat Nabi, keutamaan-keutamaan Nabi, dan hal-hal lain yang sifatnya luar biasa, keistimewaan yang menjadi petunjuk bahwa beliau adalah betul-betul Nabi Allah dan Rasulullah. Di antara model kitab dalail ini, misalnya kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, ada juga karya Imam Al-Asfihani. Selanjutnya ada lagi model kajian Nabi, yakni Al-Khasa'is, yang berarti keutamaan-keutamaan baginda Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain selain beliau. Jadi fokus daripada model sejarah ini, model sirah ini, model kajian ini, yakni mengenai hal-hal khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi. Misalnya kajian ini ada dalam satu kitab Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam As-Suyuti. Kajian selanjutnya adalah tentang maulid, yakni yang berfokus kepada kelahiran Nabi, hal-hal istimewa yang ada di dalamnya, yang dibahas secara mandiri. Ini terbilang model penulisan yang paling belakang atau mutakhir. Misalnya ada satu kitab yang berjudul An-Ni'matul Kubra karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang membahas tentang keistimewaan dan hal-hal menarik yang ada pada saat baginda Nabi SAW dilahirkan. Dari beberapa model kajian yang sudah disebutkan tadi, tentunya tidak menutup kemungkinan akan ada kajian-kajian baru tentang pribadi Nabi, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Busiri, beliau berkata, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifan. Sesungguhnya keutamaan Rasulullah SAW itu tiada batas. Tidak ada lisan satu orang pun yang mampu menjabarkannya secara tuntas. Demikian uraian singkat dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.